Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Arti. Terima kasih yang sudah klik dan nonton video ini. Dari hari ke hari entah kenapa sepertinya tak ada habisnya kita mendengar pemberitaan bahwa telah terjadi satu tindak kejahatan lagi dan lagi. Terutama dalam hal ini adalah pembunuhan. Seolah sudah semakin sedikit manusia berhati nurani di negeri ini. Yang terbaru tepatnya 2 hari yang lalu, kembali terdengar kabar telah ditemukan seorang wanita tewas dengan cara mengenaskan di dalam sebuah lemari pakaian di salah satu tempat kos di Kabupaten Cirebon. Ini kisah selengkapnya. Anita berusia 21 tahun, merupakan warga asal Desa Dadap, Kecamatan Junti Nyuat, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Anita yang sehari-hari ngekos di kamar C14, kos-kosan Aurel Blok Pulau Mas, RT 2 RW 2 Desa Kedawung, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Wanita yang dikenal ramah pada orang-orang di sekitarnya ini diketahui dari kartu identitasnya memiliki pekerjaan sebagai wira swasta. Pada Kamis 9 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 waktu setempat, Anita ini terekam CCTV memasuki kamar kosnya bersama seorang pria. Hal ini ternyata diketahui teman kos Anita yang bernama Inggi. Di mana Inggi juga merupakan salah satu penghuni di kos-kosan tersebut. Karena sebelumnya Anita sempat bercerita memang akan kedatangan tamu seorang teman pria yang baru dikenalnya dari aplikasi micet. Sekira 1 jam kemudian atau sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Inggi mencoba menghubungi ponsel Anita. Namun sama sekali tak ada respon. Setelah menunggu sekitar setengah jam, yakni sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, tak juga ada jawaban. Inggi si teman ini lalu mendatangi kamar C14 yang ditempati Anita. Saat pintu diketuknya tak ada jawaban. Inggi lalu masuk kamar temannya tersebut untuk memeriksa, yang ternyata memang sudah tidak ada orang di dalam kamar tersebut. Merasa curiga entah kenapa hati Inggi tergerak untuk memeriksa lemari. Saat itulah ternyata Anita ditemukan sudah meringkuk setengah telanjang dan sudah tidak bernyawa di dalam lemari pakaiannya. Saat ditemukan pertama kali oleh Inggi, wanita berusia 21 tahun itu dalam kondisi bagian atas tubuhnya tidak berbusana, dengan luka memar dan berdarah di bagian wajah dan kepalanya. Melihat kejadian tersebut, Inggi sambil menangis memberitahu warga di lingkungan kos-kosannya dan melaporkan kejadian tersebut ke anggota Koramil Tengah Tani Peltu Darmanto yang merupakan Babinsa desa setempat, yang selanjutnya dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh tim Polsek Kedawung dan Polres Cirebon Kota. Adanya peristiwa itu sontak saja mengejutkan para penghuni kos lain, juga warga di sekitar lokasi. Yang lebih mengejutkan adalah, di mana lokasi kos-kosan tersebut hanya berjarak sekitar 180 meter saja dari kantor Polsek Kedawung. Ketika polisi datang, sekitar pukul 17 waktu setempat, posisi mayat sudah tergeletak di lantai. Di mana dari pengakuan saksi yang bernama Inggi, memang setelah menemukan korban pertama kali, ia memang telah memindahkannya dari dalam lemari. Saat itu juga polisi langsung melakukan pendalaman motif yang menjadi penyebab terjadinya pembunuhan itu dengan melakukan olah TKP. Usai melakukan olah TKP serta pemeriksaan, petugas lainnya pun segera melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku. Selain korban mengalami luka, sejumlah barang milik korban pun diketahui hilang. Polisi menduga barang-barang milik korban itu dibawa kabur oleh pelaku. Dari keterangan polisi yang melakukan pemeriksaan di TKP, barang-barang yang hilang milik korban yaitu diantaranya 2 unit handphone dan beberapa barang berharga lainnya. Sementara jenazah korban ketika itu juga dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Losarang, Kabupaten Indramayu, guna dilakukan autopsi. Dari keterangan salah seorang teman korban yang juga penghuni kos setempat, Anita tinggal di tempat kos itu sebenarnya karena sedang menunggu proses keberangkatannya sebagai buruh migran ke luar negeri. Hanya saja hingga nasib tragis dialaminya,
ia belum juga mendapatkan kepastian atas proses keberangkatannya ke luar negeri itu. Bahkan diam-diam ternyata, sambil menunggu proses keberangkatannya ke luar negeri, ternyata Anita membuka layanan esek-esek di salah satu aplikasi kencan, yakni aplikasi micet. Berdasarkan keterangan beberapa saksi, juga dari rekaman CCTV di TKP, yang menampilkan sosok Anita masuk kamar kosnya bersama seorang pria beberapa saat sebelum ditemukan tewas membuat polisi berhasil mengidentifikasi terduga pelaku. Sekira 3 jam usai dilakukan olah TKP, polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan terhadap wanita muda yang ditemukan di dalam lemari kosnya di Kabupaten Cirebon ini. Seorang pria bernama Kasnadi berusia 30 tahun. Si terduga pelaku berhasil diringkus oleh jajaran petugas dari Polresta Cirebon pada Kamis malam 9 Mei 2024 sekitar pukul 20.40 waktu Indonesia Barat. Dari hasil interogasi, Kasnadi adalah seorang karyawan koperasi yang merupakan warga Astana Japura, Kabupaten Cirebon berhasil ditangkap di wilayah Karangsembung Cirebon saat sedang nongkrong santai. Dari keterangan pelaku, ia berkenalan dengan korban di hari itu juga dari aplikasi micet. Dari perkenalan tersebut, kemudian komunikasi dilanjutkan di chat WA, di mana dalam obrolan tersebut terjadilah kesepakatan harga kencan dengan korban ini yang akan dilakukan di kamar kosnya, yakni di salah satu tempat kos di Desa Kedawung, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dari pengakuan Kasnadi, ia menghabisi nyawa korban karena kesal dan sakit hati. Janji kesepakatan awal uang akan diberikan usai hubungan badan. Namun ketika Kasnadi tiba dan masuk kamar kos itu, sekira pukul 14.30 waktu setempat, korban atas nama Anita meminta pembayaran di awal alias DP dulu sebelum mereka bercocok tanam. Kasnadi yang merasa tidak sesuai kesepakatan pun menolak dan memaksa untuk menyetubuhi Anita dengan mencoba membuka baju korban. Namun ketika itu Anita malah menggigit tangan kanan pelaku, yang seketika membuatnya emosi lalu mencekik leher wanita itu sambil memukuli wajah dan mulutnya berkali-kali hingga tewas. Setelah menyadari wanita yang baru dikenalnya itu telah tak lagi bernyawa, Kasnadi pun panik. Untuk menghilangkan jejak, Kasnadi membersihkan luka korban dengan menggunakan selimut dan memasukkan korban yang sudah dalam kondisi meninggal dunia itu ke dalam lemari pakaian yang ada di kamar C14 itu. Sebelum pergi, Kasnadi mengaku kepikiran untuk mengambil 2 ponsel dan barang berharga milik Anita untuk menyamarkan motif dari pembunuhan yang dilakukannya. Dari penangkapannya, polisi berhasil menyita barang bukti antara lain 3 unit ponsel, 1 milik pelaku dan 2 milik korban yang belum sempat dijual oleh pelaku. Jaket Levi's, kemeja kotak-kotak, dan 1 unit sepeda motor Honda milik pelaku. Bantal warna putih, spray warna biru, kunci kos, dan gayung dari tempat kejadian perkara. Atas perbuatannya tersebut, Kasnadi, pria berusia 30 tahun ini dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan disertai kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara juga. Semoga para pelaku kejahatan apapun itu bisa diganjar dengan hukuman yang setimpal ya sahabat. Dan untuk para korban diberikan tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta diampuni segala dosa-dosanya. Juga bagi keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Dengan semakin banyaknya kejadian kejahatan yang semakin sering kita dengar ini, bisa kita jadikan pembelajaran agar tidak melakukan perbuatan serupa. Sampai di sini kisah ini. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum. See you.